Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Ya betul. Ya betul, cukup. Enggak. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut pertanyaan lanjut. Sekali tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian. Tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hal yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Subhan Salam Setanah di mana saja Anda berada. Kali ini di sidang Suginur ya menghadirkan saksi ahli filsafat yakni Bapak Rocky Gerung. Tentu nama yang sudah tak asing lagi bagi kita semua ya. Rocky Gerung ini adalah seorang kritikus sosial politik ya yang memang dikenal lantang berbicara, termasuk bagaimana dia mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan rezim hari ini. Dia bicaranya lurus, ya memang argumentasinya sangat filosofis. Dan kali ini ketika dihadirkan di sidang Suginur dan Bambantri, dia pun dicecar oleh jaksa terkait dengan keonaran. Makna keonaran seperti apa? Bagaimana ketika terjadi pro kontra di dunia maya, ya? Apakah ini bisa masuk dalam kategori keonaran ketika terjadi silang pendapat ya. Rocky pun kemudian menjelaskan, tetapi ada satu hal yang kemudian membuat ya Rocky ini kemudian terpojok ketika jaksa menguji konsistensi Rocky Gerung dalam memberikan keterangan. Ya, jaksa mencoba mesetback ke belakang ketika pernah menjadi saksi ahli ya di kasus Ratna Sarumpait, di mana Rocky oleh menurut jaksa ini mengatakan bahwa dunia maya adalah representasi daripada dunia nyata. Dan ketika ditanya oleh jaksa, ya itu agak berbeda. Nah, disinilah jaksa menguji konsistensinya Rocky Gerung yang kemudian diprotes oleh sang pengacara daripada Suginur yakni Kosinuddin, kemudian protes itu. Dan para pendukung pun sempat berteriak bereaksi yang kemudian membuat hakim harus mengeluarkan suasana persidangan cukup agak tegang dan agak memanas. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana situasi dalam persidangan kali ini. Mari kita simak. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Ya betul. Ya betul, cukup. Enggak. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Ini biar tolong yang teriak itu dikeluarkan. Nah, ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini. Tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan, panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, kutip ya panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan bagaimana? Oke, silakan saudara berkelit juga enggak apa-apa. Ini kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Izin yang mulia, mohon ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian. Tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini sebentar. Semua punya hal yang sama.
Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluar, keluarkan. Yang tolong yang berteriak itu keluar, keluar. Keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong jangan berteriak ya, dukung kami dengan tertib. Kalau memang mendukung silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Terus ini dua pertanyaan terakhir ahli ya. Silakan Pak Jaksa. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, seperti yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru-hara, pukul-pukulan, maya, bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesiakan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat saja harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Ya, suasana sidang yang sedikit begitu alot, ya, bagaimana Rocky Gerung ini sebagai ahli filsafat, ya, memang menunjukkan kualitasnya dalam memberikan ulasan, penjelasan terkait dengan keonaran, terkait dengan pro kontra. Dia pun memberikan definisi-definisi secara filosofis. Dia memang cukup, ya, memiliki argumentasi yang cukup tajam, ya, sistematis dan sangat dalam, ya, dalam memberikan makna dan definisi terhadap satu kata per kata daripada pertanyaan jaksa ini. Ketika ditanya soal pro kontra, ya, dia pun memberikan penjelasan bahwa kalau sifatnya itu semua komentarnya positif atau mendukung atau setuju-setuju, berarti itu pro-pro, ya. Tetapi kalau semuanya justru mencaci, memaki, maka itu kontra-kontra. Ini yang kemudian sebab mengundang gelak tawa. Memang sebagai ahli filsafat kadang kita susah untuk kemudian memaknai dan mencermati, ya, makna daripada penjelasan-penjelasannya, ya. Tetapi ada hal yang kemudian membuat Rocky Gerung ini agak keteteran dari pertanyaan cerdas dan cadas dari jaksa ini ketika mencoba menguji konsistensi daripada Bapak Rocky Gerung, karena pernah dia juga hadir, ya, sebagai saksi di persidangan Ratna Sarumpait, ya, beberapa tahun yang lalu, dan dia menyatakan di situ sebagaimana dikutip oleh jaksa, ya, bahwa dunia maya itu adalah representasi, ya, representasi daripada dunia nyata. Ini yang kemudian dipertanyakan balik oleh pada jaksa itu, ya, dan dijawab, ya, representasi, dan itu yang ditunggu oleh jaksa. Dia pun, ya, mencoba untuk kemudian mau menjelaskan lebih lanjut, tetapi jaksa, ya, sudah bahwa jawabannya sudah masuk, ya. Artinya bahwa jaksa ini cukup cerdas juga berhadapan dengan seorang yang memang diakui ahli filsafat, ya, seorang filosof abad ini yang tentu, ya, memiliki, ya, nuansa dan loncatan berpikir yang cukup jauh, yang kadang memang kita susah untuk mengimbanginya, susah untuk memprediksinya. Tetapi jaksa, ya, juga cukup cerdas, ya, dalam mengcapture, ya, riwayat-riwayat Rocky Gerung ketika memberikan keterangan-keterangan, ya, sebagai ahli, ya, dalam berbagai kasus-kasus sebelumnya. Di sisi lain juga bahwa memang perdebatannya sengit, ya, pada soal definisi keonaran. Karena dicecar, ini yang kemudian membuat kuasa hukum, yakni Ahmad Kosinudin ini sepertinya ngamuk, tak terima, ya, ahlinya ini, ahli yang dihadirkan ini kemudian dicecar, ya, merasa dipojokkan, dia pun protes, ya. Tetapi hakim menganggap bahwa, ya, masing-masing nanti ada kesempatannya untuk kemudian berbicara.
karena Kosiding kemudian agak ngamuk, ya protes, akhirnya diikuti oleh penonton atau para pendukung yang juga ikut berteriak, yang membuat kemudian hakim ini agak kesal dan meminta agar yang berteriak itu dikeluarkan. Pendukung Gus Nur dikeluarkan dari sidang, ya karena dianggap tidak tertib ya, berteriak. Ya, nah itu yang nampak persidangan kali ini dengan saksi ahli Rocky Gerung yang nampak ketegangan-ketegangan dan situasi yang memang cukup menegangkan. Kita berharap ya bahwa sidang ini akan segera selesai karena ini adalah saksi ahli filsafat. Saksi sebelumnya ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa sudah dihadirkan dan ini terakhir ini adalah saksi ahli filsafat. Semoga ya akan ada sidang putusan secepatnya yang mengakhiri polemik ya hiruk pikuk ijazah palsu Pak Joko. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.